Halo guys, saya Roy Sihombing dari kampus Disipol Raja Haji Tanjung Pinang, Prodi Ilmu Pemerintahan. Saat ini saya akan mencoba mengulas teori kebijakan publik yang dikembangkan oleh Dr. Rian Nugroho. Menurut buku yang ditulis oleh Dr. Rian Nugroho, ada 14 model perumusan kebijakan. Nah, saat ini saya akan mencoba mengembangkan salah satu model dari perumusan kebijakan yang ditulis oleh Dr. Rian Nugroho, yaitu model deliberatif. Pada model deliberatif ini menjelaskan bahwa setiap kebijakan publik dibuat oleh pemerintah harus merupakan putusan publik yang menjadi pengguna dan bias dari hasil kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dalam proses formulasinya melibatkan publik melalui kelompok-kelompok kepentingan. Model deliberatif ini adalah model yang paling demokrasi karena membuka ruang yang luas kepada publik untuk berkontribusi dalam menyusun dan merumuskan model kebijakan ini. Meski kebijakan ini sangat ideal dalam konteks demokrasi, namun memiliki kelemahan karena dalam realitasnya pemerintah cenderung memprioritaskan para pemilihnya daripada masyarakat luas. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa kebijakan pemerintah yang dibuat yang seakan-akan adil, namun jika ditelaah lebih jauh lagi, justru ini hanya menguntungkan beberapa warga dan kelompok tertentu saja. Saya akan mengangkat beberapa contoh terkait dengan kebijakan pemerintah yang bentuk deliberatif ini, yaitu yang pertama adalah konsep kebijakan perdagangan bebas ala liberal. Kebijakan ini terlihat sangat adil, tentunya karena mereka memang memberi kebebasan untuk membuka usaha dalam perdagangan. Akan tetapi, jika dilihat dari perspektif lainnya, justru kebijakan ini menyingkirkan bahkan menghilangkan keberadaan usaha mikro dan juga akan menjadi salah satu ancaman bagi pelaku usaha pemula ataupun pengusaha yang baru merintis usahanya. Karena dalam konteks perdagangan bebas ini, yang kuat akan berhadapan langsung dengan yang lemah. Nah, di sini letak ancamannya. Pengusaha yang superpower tentunya dengan mudah menyingkirkan, bahkan menghilangkan para pengusaha yang lemah atau pemula tadi. Para pengusaha superpower ini, kita tahu mereka sudah memiliki modal yang tinggi. Bisa memproduksi barang dengan kualitas yang tinggi. Bahkan lagi, mereka bisa bersaing dengan harga yang relatif rendah. Sehingga inilah menjadi ancaman bagi para pengusaha pemula atau pengusaha-pengusaha mikro yang tidak sanggup bersaing dengan pengusaha-pengusaha yang sudah besar. Justru mereka akan menjadi terhimpit dan lama-kelamaan akan tersingkirkan. Lalu, contoh yang kedua mengenai kebijakan publik yang model deliberatif ini ialah pembangunan infrastruktur yang jenis jalan tol. Kawan-kawan mungkin tahu ya jalan tol bagaimana bentuknya. Jalan yang melayang gitu, seperti itulah kira-kira ya. Jalan tol dibangun oleh pemerintah. Kita lihat bahwasanya pembangunan ini sangat menguntungkan. Pembangunan dilakukan oleh pemerintah di beberapa daerah untuk menghubungkan daerah tertentu dengan daerah tertentu yang selama ini bisa dikatakan masih terisolasi, yang susah dijangkau karena memang transportasi tidak dapat memasuki daerah tersebut karena alasan jalan raya tidak ada ataupun jalan yang sangat tidak layak dilintasi atau jalan atau daerah yang sangat berbahaya untuk dilalui, seperti itu kira-kira, sehingga pemerintah buat kebijakan untuk membangun jalan tol untuk mempermudah pengantaran logistik dari kota ke daerah, terutama itu tujuan paling utamanya.
Akan tetapi, jika dilihat dari perspektif lainnya, bahwasanya jalan tol ini dibangun untuk kepentingan siapa, dan kawan-kawan tahu bahwasanya jalan tol ini digunakan atau dipergunakan untuk kendaraan beroda 4 ke atas. Sementara jika kita lihat lagi bahwasanya pembangunan ini dilakukan tidak relevan dengan kejadian ataupun dengan masyarakat setempat, bahwasanya Indonesia memang lebih sedikit jumlahnya yang memiliki kendaraan yang bisa atau dapat melintas di fasilitas umum tersebut. Karena kita tahu masyarakat Indonesia lebih banyak yang memiliki kendaraan roda 2, bahkan sepeda angin. Padahal untuk fasilitas umum yang jalan tol ini hanya dapat dilalui kendaraan beroda 4, tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2. Nah, justru di situ letak keadilannya. Apakah memang ini memihak kepada rakyat kecil atau hanya orang-orang kelompok tertentu saja? Belum lagi dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat sekitar, yang mungkin dalam pembangunannya sebelum pembangunan ada aktivitas penggusuran bagi masyarakat setempat. Pembangunan infrastruktur ini tentunya harus membutuhkan lahan untuk pembangunan fisik. Padahal sebelumnya daerah tertentu yang akan dijadikan pendirian fisik jalan tol ini digunakan masyarakat setempat untuk mencari kebutuhan hidup. Mungkin saat itu mereka menggunakan lahan tersebut untuk bertani, atau mungkin untuk bersawah, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Akan tetapi di saat pembangunan itu, pemerintah mengambil paksa ataupun masyarakat memberi dengan sukarela dan mendapat ganti rugi kepada masyarakat pemilik lahan. Akan tetapi masyarakat tidak boleh bersikeras tidak memberikan lahan tersebut karena diatur dalam undang-undang ini untuk kepentingan umum. Justru dalam pembangunan infrastruktur ini, pada masyarakat tersebut akan merasa terganggu atau kehilangan daerah atau kehilangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Belum lagi ancaman lain yang bisa dikatakan lahan tersebut atau daerah tersebut sebelumnya digunakan oleh masyarakat setempat menjadi akses antar penghubung desa satu dengan desa yang lainnya. Kemudian setelah pembangunan ini dilakukan, akses mereka akan hilang, yang biasanya adalah rutinitas mereka melalui daerah-daerah tersebut untuk melakukan transportasi ke daerah atau ke kampung-kampung sebelah seperti itu. Jadi kehilangan tempat itu. Dan bisa juga dengan ancaman-ancaman lain yang tidak dapat saya jelaskan satu persatu. Sampai di sini. Terima kasih.